salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa pemirsa dalam podcast TVRI Bicara. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik, sangat relevan dan juga strategis di era digital. Bagaimana kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan Artificial Intelligence atau AI ini dapat mengubah landscape pendidikan, dan sejauh mana kecanggihan dari teknologi AI ini akan berdampak bagi dunia pendidikan di masa depan untuk Indonesia, khususnya tidak terkecuali untuk di Sumatera Selatan. Untuk itu kita akan membahas topik kita hari ini, AI dan masa depan pendidikan. Sudah hadir narasumber yang begitu spesial di studio podcast hari ini, Dr. Syarifuddin SPD MPD yang merupakan pakar pendidikan, pakar teknologi pendidikan Universitas Sriwijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Wah, Pak Syarifuddin ini segar luar biasa ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Kita membahas mengenai teknologi nih hari ini Pak. Baik. Artificial Intelligence. Baik. Iya, sebelum kita ngebahas lebih dalam untuk pengaruhnya ke masa depan, kita menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin Pak Syarifuddin bisa menjelaskan sebenarnya Artificial Intelligence itu apa sih? Baik, terima kasih Mbak Ayi. Selamat pagi semuanya. Jadi kalau secara harfiah artificial intelligence itu bisa kita artikan sebagai kecerdasan buatan. Selama ini yang memiliki domain atau privilege cerdas itu hanya satu, yaitu human atau manusia. Nah, sekarang bagaimana mungkin benda yang mati, komputer, robot itu bisa memiliki kecerdasan dan kepekaan juga. Nah, itu seperti apa? Jadi ada data-data tertentu yang dimasukkan ke dalam database-nya dari sebuah alat atau perangkat atau software, dan kemudian kita bisa menggali banyak hal dari situ. Itu sementara kalau secara umum, pandangan umum Artificial Intelligence. Baik. Nah, kalau Pak Syarifuddin sendiri melihat ini peran Artificial Intelligence itu dalam transformasi dunia pendidikan ini kira-kira akan seperti apakah ke depannya? Baik Mbak Yi, sebelum kita masuk ke dunia pendidikan, kita membahas Artificial Intelligence atau AI dulu secara umum, bagaimana bisa membantu manusia. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua sudah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Pak. Bisa kita, kalau Mbak Ayi belanja ke Indomaret atau Alfamart, tentunya memakai QRIS misalnya. Kemudian ketika kita memakai Android, kita memakai scan sidik jari kita, scan muka kita, dan lain-lain. Tentunya banyak sekali yang kita sudah pakai AI. Begitu juga dalam berbagai perkembangan dunia saat ini dalam bidang kesehatan, ketika kita akan melakukan pemeriksaan tubuh kita, mendeteksi penyakit, deteksi awal, obat-obat apa yang bisa kita konsumsi. Kemudian secara geografi kita akan menentukan permukaan tanah. Kemudian dalam bidang militer, misalnya kalau kita lihat sekarang perang drone ya gitu ya, tentunya itu memakai AI juga. Kemudian dalam bidang apapun ya, dalam bidang pertanian apalagi. Nah, sekarang kalau kita fokuskan ke bidang pendidikan, tentunya AI seperti bisa kita katakan seperti koin ya, memiliki sisi atas, masih memiliki sisi bawah. Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut lagi. Tentunya AI dalam konteks pendidikan akan sangat berperan sekali, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari kita membantu guru-gurunya memproduksi media, memproduksi bahan ajar, memproduksi LKPD, melakukan assessment, kemudian bahkan sampai menentukan media apa yang cocok, bagaimana menentukan karakter siswa kita yang cocok. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh AI. Luar biasa ya. Betul kata Pak Syarifuddin tadi, sebelum kita membahas lebih dalam ke AI di dunia pendidikan, mestinya kita membahas aplikasi dari Artificial Intelligence di berbagai bidang saat ini. Termasuk TVRI sendiri Pak sudah menggunakan Artificial Intelligence dari segi penyiarnya, kemudian iklan dan sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira apakah nantinya nih dunia ini akan dipenuhi dengan AI semua, dan kata Pak Syarifuddin tadi manusia ini akan
tergerus digantikan oleh robot. Nah ini seperti apa melihat ini? Itu kan agak ngeri juga ya Pak ya? Iya, kita kalau mau berbicara jauh seperti itu, kita coba flashback dulu ya ke masa yang lalu. Coba kita mundur sedikit ke revolusi industri di awal akhir abad ke-19 ya, begitu ditemukan mesin, maka banyak manusia yang protes nih waktu itu. Jadi pabrik-pabrik yang sebelumnya penuh akan sumber daya manusia mulai digantikan oleh mesin. Kemudian kita maju lagi ketika komputer ditemukan, maka semakin tergerus ini peran-peran manusia di situ semakin sedikit. Kita maju lagi ketika internet ditemukan, maka semakin sedikit lagi peran manusia membantu gitu ya. Maksudnya peran-peran yang harus dikerjakan oleh tenaga manusia secara fisik. Kemudian lagi ketika kalau Mbak ingat teknologi Android atau BlackBerry dulu ditemukan, BlackBerry dulu ya. Kemudian Android ditemukan, semuanya ada di dalam HP ini semua Mbak. Jam tangan tidak perlu ada di sini. Kalkulator tidak perlu. Kemudian kalkulator bahasa tidak perlu. Kemudian kita memiliki asisten pribadi pun sudah ada lengkap di Android semua gitu ya. Jadi juga sekarang jam tangan fungsinya untuk action aja ya. Iya, mungkin susah juga ya kalau kita lagi berkendaraan buka-buka HP gini aja ya. Jadi dengan itu, tapi ternyata di dunia ini tidak berkurang juga ya, fungsi jam tangan tetap terjual juga walaupun di sini ada gitu. Fungsi kalkulator juga walaupun kita akui pasti penurunan produksi gitu ya, ataupun kamera misalnya selama ini kita pakai Nikon, pakai kamera-kamera manual, tentunya dengan ada handphone semuanya bisa menjadi fotografer semua walaupun fotografer ala kadarnya gitu Mbak ya. Jadi kalau kita kembali ke bagaimana apakah bisa menggantikan peran manusia, saya kira tidak kalau secara utuh menggantikan peran manusia, tetapi memudahkan kinerja manusia. Tetapi sisi negatifnya juga pekerjaan-pekerjaan tentu, misalnya kita masih ingat betul di tahun 90-an kita masih bayar tol itu pakai tenaga manusia, ada kembaliannya dan lain-lain. Sekarang cukup typing gitu aja, tempel kartu sudah bisa dilakukan. Nah, jadi jangan takut karena kita memiliki yang tidak dimiliki oleh robot adalah kita memiliki akal ya. Robot itu nggak memiliki akal, dan kemudian kita juga harus memiliki kreativitas. Nah itu kuncinya, yang robot tidak memiliki kreativitas. Baik, jadi ciptaan manusia tidak bisa mengalahkan ciptaan Tuhan, tetap nggak bisa. Jadi memang ciptaan Tuhan itu lebih handal. Lalu bagaimana kita sebagai sumber daya manusia yang akhirnya ikut serta menguasai. Betul, tapi kita tetap harus mawas diri Mbak. Kita contohkan kalau kita mau alih ke sisi lain, misalnya sosial media itu di satu sisi membantu kita dulu. Saya ingat betul ya, zaman saya masih kecil, masih TVRI nasional dan lain-lain, maka satu berita itu harus butuh waktu gitu ya untuk sampai ke kita misalnya di dunia dalam berita dan lain-lain. Kalau sekarang apa yang terjadi di kondisi di Gaza, perang Iran dan Israel itu kita udah tahu dalam dalam menit berikutnya kita sudah tahu. Nah, tapi di sisi lain kalau kita tidak siap dengan perkembangan teknologi, maka kita akan jadi generasi rebahan, anak-anak kita yang kerjanya cuma scroll media, Instagram, atau jadi kita kecanduan dengan TikTok dan lain-lain. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Baik. Nah, ini apakah betul nih dampak dari AI itu sendiri ini nantinya mengurangi tenaga kerja, menggerus tenaga kerja yang ada di dunia ya, bahkan di dunia seperti itu. Karena berbagai seperti Pak Sarfuddin katakan, misalnya dulu ada penjaga pintu tol, sekarang ini sudah tergantikan oleh mesin atau robot semua, penjaga parkir, dan itu hanya sebagian ya Pak ya. Kemudian alat medical check up di luar juga sekarang ini kalau kita masuk bandara sudah mulai ini tanpa petugas sudah bisa mendeteksi seperti itu. Banyak sekali yang bisa dideteksi. Ini gimana? Apakah akan membawa dampak negatif atau positif? Ya, semua perkembangan apapun itu tentu akan ada seperti dua sisi mata uang, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Tapi begini, teman-teman sahabat semua, kita tidak bisa menafikan perkembangan teknologi. Bagaimanapun teknologi akan terus berkembang. Kalau kita tidak mengejar itu, misalnya sekarang China sudah ada mobil tanpa driver sekarang, kemudian sudah ada robot yang bisa nganter makanan dan lain-lain. Kalau kita tidak mau belajar dengan hal-hal tersebut, maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, kalau profesi-profesi yang sebelumnya
dikerjakan oleh manusia kemudian bisa digantikan oleh AI atau digantikan oleh robot, ya maka itu hal yang tidak bisa kita nafikan. Makanya kita harus terus belajar profesi-profesi apa. Tentunya dengan tidak adanya profesi yang lama misalnya seperti itu tentu akan digantikan oleh profesi-profesi baru. Kita bisa menjadi content creator, web developer. Nah, akan ada profesi-profesi baru. Misalnya dulu kita mau beli makanan itu susah sekali ya Mbak ya. Kita harus bela-belain keluar malam-malam. Kalau sekarang tinggal pencet aplikasi GoFood atau apapun, kita akan memudahkan kita. Nah, jadi kembali ke kata saya tadi, tergantung bagaimana kita membawa diri dan bagaimana membawa teknologi. Karena teknologi itu suatu keniscayaan. Ini tidak terbayangkan bagi kita di tahun 90-an kita bisa podcast seperti ini Mbak Ayi, yang bisa dinikmati oleh banyak orang anywhere, anytime. Saya ingat sekali dulu TVRI, kalau tidak tepat jamnya saya nonton, saya nggak tahu itu akan ketinggalan. Sekarang kan kita bisa record, kita bisa nonton YouTube, anytime kita mau menyaksikan atau mengulang-ulang kembali, ini bisa kita nikmati. Baik, sudah secepat itu dan semudah itu ya Pak ya? Everything. Semuanya menjadi lebih simpel sekarang ini. Baik, nah ini kalau kita membahas di dunia pendidikan, Pak Syarifudin sendiri bagaimana nih melihat kira-kira tantangan AI atau masa depan di dunia pendidikan saat ini? Bagaimana? Apa sih yang harus diberikan kepada peserta didik? Bekal apa? Karena kan ya tahu sendiri kalau misalnya anak-anak Gen Z sekarang kalau misalnya ke negatif bisa juga ke negatif menjadi kaum rebahan seperti itu kan, scroll TikTok kerjaannya, scroll media sosial dan sebagainya. Nah, terus bagaimana mereka memiliki kompetensi untuk bisa menguasai AI itu sendiri? Iya, baik, bagus sekali Mbak Ayi. Jadi AI itu harus kita ajarkan ke peserta didik kita. Jadi itu jangan kita anggap sesuatu yang tabu gitu ya. Misalnya OpenAI atau ChatGPT, jangan kita bilang jangan buka OpenAI ya, nanti kamu akan terbiasa malas atau kamu tidak tahu apa-apa. Justru dengan dia tidak tahu bagaimana membuat prompting yang bagus, maka tidak akan jadi sumber-sumber yang bagus. Sementara begitu banyak data atau begitu banyak kata-kata bisa kita persingkat, bisa kita permudah gitu. Yang sebelumnya kita memerlukan Excel yang panjang sekali dan kita harus kursus Excel yang lumayan lama Mbak ya. Nah, jadi ada yang baru di-launching oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana membelajarkan coding dan AI kepada anak-anak. Nah, sekarang ini perlu diketahui Mbak Ayi, pemerintah kita sudah mulai melakukan pelatihan-pelatihan kepada calon-calon fasilitator, nanti akan diimbaskan ke guru-guru kita agar guru-guru kita memiliki kemampuan coding dan AI. Jadi gini, coding itu mungkin saya bisa jelaskan secara singkat bagaimana kita memprogram sebuah aplikasi, sebuah software agar kita bisa membuat sebuah kemudahan. Misalnya kita mau membuat aplikasi game, kita mau membuat aplikasi kesehatan, kita mau membuat aplikasi penghitungan, aplikasi travel, perjalanan, pemesanan tiket. Nah, itu yang di masa depan akan digunakan oleh anak-anak kita Gen Z, dan tahun depan itu ada gen yang baru lagi, gen beta namanya kalau nggak salah Mbak ya. Alpha beta ya. Gen Z, gen alpha, gen beta. Gen Z, gen alpha, gen beta. Yang sekarang ini kalau anak saya yang masih balita itu gen alpha namanya gitu. Yang kita nggak tahu bahasanya, unik-unik kayak bahasa planet gitu ya Mbak ya. Jadi kita sebagai orang tua juga atau sebagai pendidik juga jangan menutup mata terhadap perkembangan ini. Kalau nggak kita akan terus ketinggalan. Misalnya saya contohkan pertanyaan-pertanyaan yang sesulit apapun nanti di masa depan hanya dengan men-scan atau screening itu akan bisa langsung didapatkan jawabannya. Nah, itu yang kita takutkan kalau anak-anak kita tidak kita biasakan dengan effort, dengan usaha untuk menurunkan rumus lah atau apa. Nah, seperti itu. Tertinggal ya. Iya, guru-guru pun nanti dengan satu klik juga jawaban apapun yang sulit-sulit akan bisa dijawab. Dan mengerikannya, bukan mengerikan apa ya, tantangannya Mbak, AI itu zero error gitu Mbak ya. Tidak ada zero gitu, tidak ada error. Tergantung data yang dia dimasukkan. Nah, itu yang permasalahan yang ada di AI, data yang dimasukkan. Misalnya kita bilang bagaimana cari Borobudur didirikan, ya bisa aja AI-nya salah, dikatanya dibuat dari dari kuil Nabi Sulaiman atau seperti apa, itu kan bisa salah tergantung datanya. Ataupun misalnya data banyak kesehatan, misalnya banyak
cowok yang diperiksa, nah cewek nanti akan bias. Atau misalnya kalau kita senang dengan politik, kita terlalu banyak membuka satu tokoh, maka dia akan membenarkan tokoh itu terus. Betul. Gitu, tanpa tokoh yang lain. Nah, jadi kalau dengan AI nanti Mbak mungkin tahu algoritma itu adalah apa yang sering kita buka dan dia akan memberikan kesukaan kita itu. Nah, misalnya kalau saya yang sering muncul di Instagram saya sepak bola misalnya. Nah, itu yang karena saya sering membuka itu. Nah, jadi membuat terlena gitu. Terlena. Jadi tantangannya di dunia pendidikan seperti itu, guru-guru dan kita orang tua harus menyiapkan diri, dan kemudian anak-anak kita juga harus kita siapkan dengan tantangan-tantangan di masa depan. Jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lain yang sudah lebih siap seperti negara-negara Amerika atau China sekarang yang luar biasa perkembangan teknologinya. Baik, dengan kata lain ini tugas yang sangat penting ini harus dimiliki oleh seorang guru, seorang tenaga pendidik. Ya, semuanya dari pemerintah, kemudian dari dinas pendidikan, sekolah, kepala sekolah, guru dan termasuk orang tua juga. Baik, harus aware. Bagaimana kita bisa memastikan ini ya penggunaan AI ini secara etis dan bertanggung jawab bisa diterapkan kepada peserta didik? Iya, jadi kita harus menciptakan karakter. Misalnya kita mungkin kita agak mundur sedikit ya, misalnya ke pornografi dan judi online dan lain-lain yang bisa diakses oleh anak-anak. Kita sulit sekali kalau walaupun kita memproteksi dengan tidak boleh dengan software tertentu, tapi anak-anak kan bisa menembus batas itu dengan VPN misalnya, Mbak. Nah, jadi karakter dan religiusitas itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana rasa jujur, bertanggung jawab dan lain-lain. Jadi AI itu bukanlah menggantikan peran tapi membantu, memfasilitasi gitu. Jadi jangan sampai misalnya segala sesuatu itu buatan AI tanpa ada peran manusia lagi gitu. Gambar-gambar kita tidak punya tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual lagi gitu. Semuanya tidak ada produksi manusia, full AI dan lain-lain, tidak seperti itu ya. Makanya kita harus mengajarkan betul fungsi dan peran kita kepada anak-anak, fungsi bagaimana kita menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab dan lain-lain. Misalnya kita menjawab pertanyaan bagaimana agar jawaban itu bukan jawaban AI gitu ya. Ya, artinya kita harus mengajarkan kepada anak kita norma-norma, rambu-rambunya seperti apa, walaupun kita masih memiliki proteksi juga, misalnya apakah jawaban itu asli jawaban manusia atau tidak. Nah, kan kita bisa memakai AI juga, Mbak. Jadi AI dibalas AI gitu ya. Ada namanya Turnitin atau uji plagiasi. Kita mau mengetahui jawaban anak-anak ini plagiat atau bukan. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi dengan kata lain tetap pendidikan karakter untuk jelas, anak ya. Jadi itu tidak bisa dikesampingkan, selain mereka harus imtak dan iptek. Pengetahuan harus balance antara akhlak kita, agama kita, kemudian teknologi, semuanya harus berjalan berbarengan. Baik. Nah, ini juga menarik nih, ada fenomena yang muncul oleh adanya AI ini, seperti yang kita dengar, kita serap informasi bahwa ada profesor Google yang ternyata dipecat dari pekerjaannya karena tergantikan nih oleh peran artificial intelligence. Ini seperti apa melihat fenomena ini, Pak Sarifudin? Sebenarnya kita tidak perlu takut kalau kita memiliki bekal yang cukup gitu. Kita akan dipecat di pekerjaan kita. Tentunya kita bisa mencari celah-celah baru yang begitu banyak. Kita bisa menjadi affiliator, kata saya, content creator, bisa menjadi web developer dan lain-lain. Kalau kita tidak prepare, tidak bersiap memang, Mbak, dengan apa yang ada. Misalnya di masa lalu kita tuh butuh tenaga manusia untuk kerja membangun sebuah gedung yang luar biasa banyak, atau pertanian. Kemudian kita temukan teknologi bajak. Biasanya dulu bajak memakai kerbau, saya contohkan. Kemudian ada mekanisasi pertanian, kemudian kita membajak memakai mesin-mesin pertanian. Tentunya di masa depan saya kira orang akan misalnya yang simple, yang mudah dibayangkan adalah pemupuk, Mbak. Memupuk nanti kan bisa makin drone aja. Kan kita nggak perlu lagi semprot satu-satu, pakai drone aja gitu. Dulu kan harus pakai pesawat dan lain. Itu tentunya akan ada seperti itu. Nah, nanti
yang seperti kita bicarakan sebelumnya, bagaimana ditakutkan berbagai profesi akan tergerus. Iya. Tentunya kita tidak usah takut karena akan ada tentunya profesi-profesi lain. Tentunya kita nggak bisa kan cuma makan prom aja, tentu kita harus makan nasi masih ya. Iya, Artinya beras dan lain-lain itu tetap dibutuhkan gitu ya. Orang butuh make up, kita butuh makan, orang butuh exercise, olahraga. Nah, olahraga kan nggak bisa kita olahraga scroll TikTok aja kan nggak bisa, tentunya harus ke gym dan lain-lain. Jadi tentunya banyak hal yang tidak bisa digantikan oleh robot di masa depan. Baik, hanya saja Pak, yang ditakutkan ini ya, karena sudah masuk misalnya zona nyaman. Anak-anak di era Gen Z sekarang ini bisa menguasai teknologi, kemudian akhirnya malas bekerja, malas menggerakkan fisik seperti itu. Nah, ini juga menjadi sebuah momok ya tersendiri gitu untuk kita. Ini nanti seperti apa kira-kira? Pastinya harus ada orang-orang yang memberikan apa ya, katakanlah seperti jangan sosialisasi seperti itu. Atau masukkan barang militer kayak Pak Deddy itu aja ya. Nah, itu anak-anak yang udah kecanduan game online gitu selanjutnya gitu ya. itu juga menjadi satu cara ya, satu pola yang diterapkan ya. Ya semoga juga berdampak positif ya untuk anak-anak. Ini gimana nih Pak dengan fenomena yang akan ditakutkan ini? Iya, bahaya memang generasi rebahan yang kita sudah cerita berkali-kali, ataupun generasi strawberry ya. Mungkin pernah dengar dalam beberapa riset itu Gen Z itu orang cenderung tidak terlalu suka katanya generasi terlemah Gen Z ya, karena mudi gitu ya, mudah kepikiran dan tidak suka bekerja karena ada satu anekdot, ada cerita lucu, mereka lahir satu paket dengan ari-ari dan gadget gitu ya. Gen Alpha terutama, mereka lahir satu paket dengan ari-ari dan gadget katanya. Jadi nyemplung sama orang tuanya itu dengan dua hal tersebut. Jadi bagaimana kita mengantisipasi generasi rebahan atau semacam ini? Tentunya bagaimana sekolah bisa mengatur kurikulum agar bisa efisien gitu ya, dan lain-lain. Tentunya pelibatan fisik kita, dan kemudian pelibatan kita bagaimana energi kita harus disalurkan dan lain-lain. Jadi pernah mendengar Mbak, teknologi itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu? Iya, betul sekali. Itu udah ini banget itu udah. Jadi Mbak Ayi, betul. Di sini mungkin di HP Mbak Ayi ini ada grup alumni TK, SD, SMP, SMA, S1, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pengajian, nggak tahu sampai udah berapa ratus grupnya gitu ya. Betul. Tetapi mengunjungi orang tuanya yang sama-sama di Palembang seminggu belum tentu sekali misalnya. Kalau atau mengunjungi sanak keluarga ataupun saudara kandung itu mungkin hanya lebaran aja atau hanya beberapa kali. Nah, jadi itu konsepnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Jadi dengan agar kita nggak rebahan ya tentunya dengan bagaimana pemerintah ataupun guru ataupun sekolah ataupun orang tua melakukan regulasi. Tentunya saya juga memiliki anak remaja dan anak yang masih anak-anak juga. Memang sulit sekali kita ibu-ibu dan bapak-bapak itu untuk melepaskan anak-anak kita dari gadget ya. Kalau kita dulu mungkin Mbak Ayi pernah bayangkan di generasi 90-an ya, kerja kita ya main ya. Selalu main di luar rumah, outdoor fisik dan lain-lain. Kalau sekarang cukup dengan gadget, bahkan saya bingung anak saya itu sambil ngomong apa sambil main game gitu ya. Rupanya dengan temannya itu sesama yang lagi jauh itu dia bisa berkomunikasi. Saya aja nggak sampai, karena saya nggak download game, takut kecanduan gitu ya. Karena waktu kuliah itu pernah susah lepas dari game. Jadi bagaimana generasi rebahan itu tentunya bagaimana pola asuh dan pola didik dan bagaimana kurikulum yang ditentukan oleh sekolah dan orang tua, juga lingkungan sekitarnya juga. Jadi anak-anak kita coba kita dorong untuk bermain di luar, berkomunikasi dan lain-lain. Jadi ada energi yang keluar dari mereka. Nah, sebenarnya kalau untuk di dunia pendidikan, aplikasi AI ini kira-kira apa saja sih Pak yang dapat digunakan atau diberikan kepada peserta didik yang kira-kira bisa memberi dampak positif untuk anak-anak? Banyak sekali Mbak, misalnya kalau dalam pembuatan media atau bahan ajar kita bisa menggunakan AI. Misalnya kita mau membuat buku ya, tentunya ChatGPT asal kita berikan prompt yang benar, kemudian kita harus membaca lagi ulang, kemudian kita mencari data-data, kita bisa membuat buku atau bahan ajar yang bagus. Media misalnya, media pembelajaran, kita mau membuat video itu nggak perlu susah-susah lagi. Kalau zaman dulu ya kita harus menguasai
banyak kita harus menguasai aplikasi Corel dan lain-lain, kemudian aplikasi pembuatan video dan lain-lain. Sekarang mudah sekali Mbak aja kita Mbak aja saya yakin bisa buat video CapCut, mungkin bisa berapa kali dalam sehari posting gitu ya. CapCut cukup mengumpulkan beberapa video, kita kasih promptnya aja, kita kasih kata kuncinya, kita mau membuat tentang jalan-jalan atau traveling, kita masukkan beberapa video kita, udah jadi sama lagu plus teks-teksnya segala macam. Ataupun menggunakan Canva, itu mudah sekali. Kita mau membuat infografis, kita mau buat gambar, kita mau buat schedule, kita mau buat grafik dan lain-lain, hanya dengan beberapa kata kunci dan beberapa template saja. Dan itu yang sangat mempermudah guru ya. Nanti pembelajaran jauh lebih menarik apabila kita bisa menggunakan media-media pembelajaran yang seperti itu, di mana kita hanya storytelling aja, bercerita atau ngomong di depan kapur papan tulis gitu ya. Jadi kita cuma cerita aja. Kayaknya nggak bisa untuk karakter anak-anak bisa lagi kalau sekarang ya. Jadi video juga bukan video-video panjang ya Mbak, ya, hanya video-video reels yang hanya 60 detik ataupun video-video yang 2-3 menit, itu yang disukai oleh anak-anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik ataupun juga sebagai orang tua tentu harus mengikuti tren apa yang sedang anak-anak gemari pada saat ini. Kata Ali bin Abi Thalib kan, kita harus jangan kita memikirkan bagaimana kita di masa lalu belajar, bagaimana anak-anak ini hidup di masa anak-anak. Jadi jadi kata klasik yang sering kita sampaikan mungkin baik zaman mama dulu, gitu ya. Atau itu nggak bisa lagi kayaknya. Benar. Mama hidup pada zamannya, zaman batu kata anak-anak kan gitu ya. Betul. Kami bukan gitu Ma, jadi mama harus ngikutin juga bagaimana maunya anak-anak. Betul, iya. Kita bilang aja, kamu itu ya, menurut informasi Gen Z itu generasi terlemah loh yang lahir. Kata siapa Ma? Kami ini lahir di era COVID, kami ini lahir di era oh ya, banyak jawabannya panjang. Memang COVID benar-benar mempercepat teknologi gitu Mbak ya. Ada lompatan atau ledakan yang cepat sekali dari teknologi yang kita tidak kira-kira. Dulu kita bisa Zoom. Dulu kita kalau rapat kan harus bela-belain ke Jakarta gitu, harus kemana, harus belai ke kantor. Kalau sekarang dari rumah aja gitu, jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, kalau kita mau rapat dengan kolega bisa gitu. Itu yang tidak bisa kita bayangkan, dan kita bisa bayangkan itu dalam hanya beberapa tahun. Bisa dibayangkan lompatan teknologi bagaimana, jangankan 5-10 tahun lagi, tahun depan aja itu sudah seperti apa teknologi Mbak. Kita yakin sekali mungkin handphone tidak dibutuhkan lagi di masa depan. Kita cukup pakai kacamata aja mungkin, atau ada chip yang ditanamkan sehingga kita bisa, mungkin kalau kita mencet HP gini aja gitu ya. Kalau kita belajar mungkin di depan kita sudah ada hologram siapa nanti yang akan muncul. Kayak yang kita tonton di film-film Hollywood itu Pak. Iya. Dan itu bisa real, benar-benar terjadi. Betul ya, jadi betul-betul dunia ini dipenuhi dengan robot gitu. Ya, tapi saya kira masih cukup lama itu. Iya. Baik. Nah, Pak, kira-kira kalau untuk membahas masalah kurikulum, ini kan kalau kurikulum di dunia pendidikan ini sudah beberapa kali gonta-ganti lah ya, ke-13 lah kurikulum merdeka pada saat COVID. Nah, ini ketika kita memasukkan dengan materi AI ini, apakah harus ada perubahan kurikulum yang bisa memuat ini semua lagi? Ya, pun tidak berubah, mungkin kita ada revisi saja kurikulum kita ya. Kalau AI ini tentunya akan masuk ke semua mata pelajaran, bukan hanya mata pelajaran tertentu saja, walaupun akan didalami di beberapa mata pelajaran. Nah, yang perlu kita terapkan atau belajarkan ke guru dan anak-anak kita, bagaimana mereka membiasakan menggunakan AI secara beretika, bertanggung jawab, dan kemudian tepat sasaran atau tetap guna. Nah, misalnya kita mungkin Mbak pernah pengalaman atau sahabat-sahabat pernah pengalaman, kok saya memasukkan ini yang keluarnya tidak seperti yang saya harapkan. Nah, itu yang kita harus ajarkan di sekolah, bagaimana menggunakan prompt yang benar, mengetik prompt yang benar, apa yang kita harapkan. Tapi itu unik loh Mbak, prompt yang copy paste sama persis ketika kita masukkan itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu yang belum seragam ya. Dan memang perkembangan teknologi ini akan terus maju dari tahun ke tahun, bahkan mungkin bulan ke bulan. Saya ingat sekali AI baru marak itu ya di awal tahun 2022 itu, ketika kita masukkan prompt itu masih sembarang dia memberikan jawaban. Saya sudah tes lagi pertanyaan saya yang saya berikan di tahun 2022 yang lalu, saya
masukkan pertanyaan apa saja barang-barang yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Waktu itu AI belum bisa jawab, sekarang udah jawab bagus banget dia menjawab. Lengkap ya Pak? Ya, karena data-data tentunya dia memiliki database, karena dia kan nggak memiliki otaknya, nggak memiliki seperti kita bisa menjelajah atau seperti apa. Dia berdasarkan apa data yang ada di komputer dia hanya comot-comot aja dan dia menyatukan gitu Pak. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat juga ini bagaimana AI ini nantinya bisa mengatasi kesenjangan pendidikan, Pak. Khususnya tentunya kalau kita di kota-kota besar mungkin anak-anak sudah terbiasa ya dicekokin dengan teknologi seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak yang di daerah yang akses mungkin daerah 3T misalnya ya. Iya, betul. Ini gimana nih nantinya akan Baik. Memang seperti itu. Teman-teman sahabat semua, AI itu tidak bisa serta-merta kita pastikan bisa berjalan semua. Tentunya teknologi kita apalagi sekarang misalnya internet itu belum merata ya di semua titik ya. Kalau kita ke daerah-daerah tertentu, kalau kita pulang kampung dan lain-lain, kok ini nggak dapet. Mungkin beberapa titik di kota Palembang pun masih ada seperti blank spot seperti itu ya. Dan apalagi teman-teman kita di daerah 3T ya, kebetulan saya sering sekali Mbak Ayi mengajar guru-guru PPG gitu yang susah sekali. Ini Bapak saya izin dulu ya Pak, saya mau ke sawah dulu cari ini. Sinyal. Mbak saya harus 1 jam dulu ke daerah yang ada sinyal, di kampung saya, di sekolah saya nggak ada sinyal. Itu kasihan sekali kalau kita lihat guru-guru kita seperti itu ya. Tentunya ini bertahap ya Mbak ya, tergantung. Tentunya nanti akan ada satu daerah di kota, ada satu sekolah yang sangat maju pesat sekali. Ada tempat lain yang mungkin hanya belajar dasar-dasarnya saja. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita membelajarkan jangan sampai anak-anak kita di pelosok-pelosok daerah ketinggalan tentang kemajuan teknologi. Misalnya kita kalau dalam konteks teknologi pendidikan, misalnya kita tidak harus semuanya itu menggunakan akses internet atau gadget. Daerah-daerah tertentu kita bisa masih menggunakan buku, modul seperti itu Mbak, atau media-media konvensional lainnya menggunakan gambar, foto seperti itu Mbak. Baik, jadi dengan kata lain nantinya mungkin ada akses ketika di dunia pendidikan ini harus sama rata. Depend on gitu ya, sangat tergantung tempatnya. Untuk daerah-daerah maju kita bisa menggunakan teknologi internet. Untuk daerah-daerah yang kurang maju atau belum maju, daerah 3T, untuk media-media pembelajaran kita tetap bisa menggunakan yang konvensional. Nah kalau kita berbicara dengan dampak atau resiko, kira-kira resiko atau dampak yang harus diwaspadai dengan berkembangnya AI di dunia pendidikan ini? Ya, ada beberapa hal, misalnya bagaimana anak itu mau hal yang praktis saja gitu ya. Jadi tidak mau berusaha ya. Akhirnya malas-malasan ya, tidak mau effort, tidak mau usaha, tidak mau buka-buka buku dan lain-lain. Kemudian lemah sosial mereka ya. Yang kedua, jadi mereka tidak berteman, tidak memiliki apa. Kemudian juga penurunan karakter gitu ya, hormat kepada orang tua, sopan santun. Mungkin kita masih ingat sekali kalau dulu kita cium tangan orang tua, mau lewat depan orang tua kita menundukkan menundukkan badan kita. Kemudian lagi ya saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa berdampak, tapi yang paling nyata seperti itu bagaimana sosial kita kurang memiliki hubungan sosial dengan teman-teman, dengan sahabat. Ya, betul. Ya, kemudian juga penghormatan kita kepada orang tua, unsur religiusitas kita, dan kemudian kita tidak mau bersusah payah. Sementara untuk mendapatkan satu hal, misalnya untuk mendapatkan jawaban matematika atau fisika atau kimia, kalau kita langsung tahu jawaban praktisnya aja, tentu itu bukan hal yang baik ya. Untuk menurunkan satu rumus itu tentu harus memiliki jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan poin tertentu. Ataupun kita ingin belajar tentang sejarah satu daerah, kita ingin belajar geografi satu daerah, kita nggak bisa langsung tahu tempat X atau sejarah X. Walaupun kita belajar, misalnya belajar bahasa Inggris, tentunya nggak bisa tiba-tiba kita bisa ini bisa itu. Tentunya kita harus belajar vocab, berbagai masalah tenses, dan kita belajar hal-hal yang lain sehingga kita memiliki kemampuan yang paripurna terhadap satu hal. Nah, itu yang perlu orang tua dan guru sikapi. Dan mohon sekali sahabat-sahabat semua jangan membebankan semuanya ke guru. Orang tua juga memiliki peran yang sangat besar di rumah.
Jadi memang peran orang tua yang harus juga membatasi, yang juga harus memberikan pemahaman kepada betul. anak-anak bagaimana memanfaatkan era digital ini dengan dan sebaik mungkin pemilihan ya. lingkungan juga ya. Baik. Di era digital ini kita harus tetap kontrol sosial media anak-anak kita. Mungkin kalau kita mau sedikit cerita agak di luar konteks, misalnya Mbak Ayi pernah dengar cyberbullying ya, bagaimana orang bisa mengejek bentuk badan, bentuk fisik, keadaan orang tua dan lain-lain. Yang itu kita nggak ketahuan kalau guru-guru, karena kalau mereka melakukan bullying di kelas, misalnya memukul atau mengejek, itu tentu guru bisa tahu. Tapi kalau cyberbullying itu kan di medsos, kita nggak tahu. Nah itu yang harus. Psikis itu ya dampaknya. Wah itu luar biasa, itu berbahaya sekali. Nah ini gimana dengan adanya kita tidak tahu kalau misalnya orang tua ini katakanlah gaptek seperti itu ya, Pak ya, ketika anaknya mendapatkan temuan seperti itu, cyberbullying ini gimana? Paling tidak kita mengetahui bagaimana ciri-ciri mereka mendapatkan tekanan atau cyberbullying itu bisa memiliki ciri, bisa juga tidak ya. Apabila atau tiba-tiba dia ceria, kemudian dia pendiam, kemudian dia tidak bersemangat sekolah, tidak memiliki motivasi dan lain-lain. Tentu dengan ada indikator-indikator seperti itu kita harus aware gitu ya. Dan satu lagi, orang tua mama papanya nggak boleh gaptek juga itu Mbak. Dia harus tetap juga ngikutin perkembangan zaman. Kalau mama papanya gaptek itu ya bahaya gitu ya. Jadi nurut-nurut aja. Misalnya kami contohkan di perguruan tinggi, orang tua yang tidak pernah ngontrol IPK anak-anaknya, tiba-tiba anak-anaknya udah DU aja gitu ya, padahal setiap semester dia bisa dikontrol nilainya berapa gitu ya. Kalau sekolah kan didatangi terus ya tiap semester gitu ya. Kalau di kampus kan nggak ada kan orang tua ngambil raport gitu tiap semester kan, karena anak-anak dianggap sudah dewasa. Jadi orang tua juga harus aware terhadap hal ini, juga belajar, mau membuka diri. Begitu juga guru-guru, begitu juga lingkungan juga harus memproteksi anak-anak. Jadi gimana ya, kalau masalah cyberbullying kita harus bekerja sama dan kita harus menerapkan pola keterbukaan gitu. Mungkin Mbak pernah melihat orang tua yang pernah dengar cerita orang tua yang tidak pernah berkisah dengan anaknya, yang tidak pernah bercerita gitu ya, atau diam saja, sehingga tiba-tiba amit-amit dia pernah terjadi misalnya kasus bunuh diri dan lain-lain gitu ya, tiba-tiba saja, karena memang anak-anak tertekan. Jadi kita itu harus memiliki teman curhat, teman berbicara yang tepat ya, bukan teman berbicara yang rahasia kita kemudian diceritakan lagi ke orang lain ya, tidak seperti itu. Makanya salah satu perannya selain itu adalah guru bimbingan konseling ya. Pak Menteri setahu saya sekarang mengatakan semua guru itu harus memiliki kemampuan bisa bimbingan konseling juga, bukan hanya guru bimbingan konseling. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan anak-anak kita. Di mana seorang guru itu harus tahu secara komprehensif ya, kalau bisa tahu wali kelas misalnya, dari mana anak ini berasal, bagaimana keadaan orang tuanya. Kita harus memiliki data-data awal seperti itu. Kemudian siapa saja temannya, bagaimana penghasilan orang tuanya, sehingga kita tahu misalnya anak-anak yang berkelakuan, misalnya dia suka marah-marah, dia suka tantrum, dia suka memukul, dia suka apa, oh ini latar belakangnya seperti ini. Jadi treatment kita seperti ini sebagai seorang guru. Baik, tapi dengan kata lain sebenarnya anak-anak ini juga sebenarnya bisa curhat ke AI ya Pak ya. Ini bahaya nggak sih? Iya, nggak juga. Misalnya katakanlah anak-anak ini kurang terbuka dengan orang tuanya seperti itu. Kemudian dia mencari pelampiasan atau tempat bercerita yang mungkin bisa mendukung atau memahami karakter dia. Seperti AI yang saya juga pernah dengar. Bahaya juga kalau curhat ke AI ya. Kalau AI-nya memberikan ada yang sampai menikah dengan AI itu Pak. Iya, kalau dia memberikan suggestion yang jelek ya bahaya itu. Karena kalau kita ketahui sosial media akan, seperti saya katakan, dia memiliki algoritma. Dia akan memberikan apa yang kita suka dan kita setujui gitu. Kalau kita setuju terhadap satu hal, nah maka dia akan memberikan informasi-informasi seperti itu terus gitu ya. Misalnya saya suka dengan klub sepak bola tertentu, Liverpool, Manchester United atau Sriwijaya FC, maka dia akan memberikan berita-berita yang baik terus tentang klub-klub tersebut. Jadi kalau klub-klub yang rivalnya, maka dia tidak akan memberikan informasi tersebut. Makanya jika kata saya,
katakan kita tidak bisa serta-merta aja menggantungkan semuanya ke AI. AI itu hanya mesin saja, alat pembantu. Kita tetap harus pegang buku, pegang apa gitu Mbak ya. Jadi buku itu tetap harus ada di diri kita, tidak bisa kita lepaskan buku yang semasa kita kecil itu dulu. Tidak bisa digantikan peran, itu hanya membantu saja e-book dan lain-lain. Mata kita tuh sakit ya kalau kita terus melihat layar terus gitu ya. Tapi sampai secanggih itu ya Pak ya. Maksudnya karena setiap hari kita nih megang alat komunikasi sekarang ini handphone ya, dunia dalam genggaman katakanlah ya seperti itu. Nah, ketika kita memang seperti Pak Sarifudin katakan, kita hobi nih dengan salah satu misalnya apa yang sering kita ini di paling kita ketik lah satu kata aja gitu ya, pernah ngobrol gitu dengan teman atau dengan suami atau dengan kolega seperti itu. Yang muncul adalah hal-hal yang informasi-informasi yang kita butuhkan, yang kita senangi seperti itu ya Pak. Sejauh itu ya maksudnya, sampai apa ya istilahnya? Iya, misalnya Mbak ngobrol dengan suami, Papa saya akan beli sepeda, maka akan muncul iklan sepeda di Shopee gitu ya. Nah, iya. Ini gimana sih sistem mereka itu, Pak Sarifudin? Apakah bahaya nih? Ya seperti itu Mbak, memang atau keamanan cyber kita, saya yakin sudah ada penelitian bisa dibuktikan benar apa enggak ini Mbak, dalam satu hari Mbak akan menerima 3-4 telepon hoax. Iya. Bisa benar-benar. Ya. Alhamdulillah kalau handphone saya ada proteksi gitu yang mengatakan itu spam, hati-hati itu spam, maka tidak saya angkat lagi ya telepon seperti itu. Jadi seperti itu memang Mbak Ayi, lemah sekali keamanan cyber di negara kita gitu ya. KTP kita bisa jebol, KK kita bisa jebol gitu ya. Kemudian ya bahaya sekali data-data di perbankan, kalau sudah tahu siapa nama ibu kandung itu tahu. Nah, itu bahaya sekali, tahu tanggal lahir kita segala macam itu kan orang udah tahu apalagi ya. Nah, makanya teman-teman jangan sosial media kita jangan kita umbar-umbar gitu ya. Semua kegiatan kita, apalagi men-share ijazah, men-share KTP, men-share semua aktivitas kita. Ya orang akan tahu kalau Mbak misalnya semua Mbak ini lagi jalan-jalan ke situ gitu ya misalnya. Nah, jadi akan tahu orang. Kemudian ini TK-nya sampai di profil itu lengkap gitu ya, TK, SD, SMP, SMA. Kita nggak perlu memberikan semua data-data kita seperti itu ya, termasuk tanggal lahir dan lain-lain. Itu kalau di Facebook dan lain-lain mungkin dihapus saja gitu. Nah, jadi dengan lemahnya keamanan cyber kita, tentunya kita harus mawas diri, diproteksi, jangan sampai data-data penting itu kita lemparkan ke orang sembarang ya. Apalagi sekarang telepon juga bisa, telepon penipuan itu bisa menggunakan AI gitu ya. Betul. Dia bisa menyelaraskan dengan suara dan lain-lain. Dan jadi kembali ke bagaimana keamanan, tentunya pemerintah saya kira sudah sangat aware sekali. Kita sudah memiliki sistem pertahanan cyber, kita sudah memiliki polisi yang khusus menangani masalah cyber. Dan tentunya juga kalau dikaitkan tapi sekuat apakah? Gimana? Tapi sekuat apakah? Ya, saya yakin polisi kalau cyber sekarang kita belum keamanan cyber kita belum terlalu mapan ya, makanya ya karena pemerintah aja bisa dijebol. Ya, sudah banyak sekali kasus-kasus kementerian bisa dijebol. Makanya kita harus aware dengan data-data yang kita miliki. Misalnya Mbak memiliki akun tabungan di bank, mungkin bisa dibagi di beberapa lokasi mungkin atau apa. Jadi kalaupun satu tembus tidak tembus di tempat yang lain. Misalnya kita bisa memproteksi password kita, jangan yang nama kecil atau yang mudah sekali ditembus orang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau mau aman secara total 100% mungkin agak susah. Kita sendiri yang harus mawas diri gitu. Dan tidak terlalu percaya dengan telepon ataupun hoax ya. Betul Pak. Dan negara kita ini ada ya senang sekali mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, karena apapun yang ditulis oleh media sosial langsung percaya gitu ya. Iya, betul. Tanpa perlu pernah sharing dan tanpa menyaring, kata orang langsung sharing gitu ya. Kita hanya dengan melihat judul itu, saya sering sekali melihat lucu kelakuan netizen kita, hanya dengan melihat judul dia langsung bisa memberikan komentar tanpa membaca lagi. Kadang kan media-media ini Mbak memberikan pemantik judul-judul yang agak kontradiktif. Nah, nanti di bawahnya
Ini gitu ya, di bawahnya ternyata hal-hal yang normal saja, hanya untuk memancing viewer agar mampir ke medianya. Iya. Begitu juga dengan isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan, itu seperti netizen kita, waduh luar biasa ya, ini sudah bisa berkomentar yang sangat jauh bahkan. Maka dari itu kita bijak ya selaku pengguna media sosial seharusnya. Iya, seharusnya harus bijak ya. Iya. Baik. Nah, Pak, ini masih nyambung nih dengan pertanyaan yang tadi nih, Pak. Iya. Karena kan saat ini kita untuk data, oke, kita tidak ingin meng-share data-data kita pribadi gitu ya ke media sosial. Ya, ini juga penting nih untuk generasi zilenial sekarang gitu ya. Tetapi ketika kita ingin misalnya mendaftarkan perjalanan, misalnya perpanjang paspor seperti itu. Kita kan ngisinya online nih, Pak. Nah, jadi data-data kan semuanya KTP harus diupload di situ. Kemudian ada beberapa data yang juga harus diupload di situ. Ini akan berpengaruh nggak sih, Pak, dengan kejahatan cyber, mudah-mudahan saja itu? ya. Kalau data yang sifatnya dipegang oleh pemerintah, ya kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah bagaimana memproteksi data yang kita miliki. Tapi kalau memberikan dokumen-dokumen asli, yaitu tentunya harus hati-hati ya. Tapi kalau kita misalnya mau bikin akun di bank, tentunya diminta bagaimana KTP asli ya, mana yang asli itu saya kira dapat dipertanggungjawabkan. Yang kita harus aware, kita harus hati-hati adalah misalnya kita dapat telepon yang tidak bertanggung jawab atau tiba-tiba kita dapat hadiah, itu mudah sekali. Nah, yang hati-hati betul Mbak Ayi dan sahabat-sahabat semua, banyak sekali link-link ataupun tautan-tautan yang bahaya sekali. Jangan langsung mudah kita mencet gitu, kita klik ya. Nanti akan masuk ke situs judi online, situs-situs pornografi atau situs-situs yang bahkan bisa menarik data kita ya. Jangan disangka HP kita ini tidak disadap ya, bisa jadi HP kita ini sudah tahu orang apa isinya, dan itu kalau kita sembarang klik maka akan sistem keamanan di HP kita ini bisa tidak baik nanti. Baik. Nah, ini juga yang kita ngeriin ya, Pak ya, di dunia-dunia pendidikan gitu. Anak-anak bisa memasuki aplikasi-aplikasi yang apapun seperti itu, apapun bahkan, itu. Judi online juga sudah masuk ke anak-anak sekolah SMP, SMA. Itu yang kita orang tua harus benar-benar hati-hati gitu ya. Jadi memang teknologi ini memang harus betul-betul dikuasai oleh guru ya, mungkin untuk pengawasan seperti itu. Betul. Tidak hanya guru ya, apa ya istilahnya kalau semuanya ya, termasuk juga keluarga besar, lingkungan, dan kemudian pemerintah juga harus membantu memproteksi. Memang keamanan digital kita saat ini belum begitu mumpuni ya, dan itu yang harus harus diperketat oleh pemerintah. Baik. Nah, kira-kira nih, mungkin ada pesan nggak ini untuk anak-anak generasi generasi zilenial, kalau milenial kita ya Pak, zilenial nih, bagaimana harus mereka bijak dalam menggunakan media sosial, harus bijak menggunakan kecanggihan teknologi seperti ini, kemudian harus mengikuti perkembangan zaman dengan menguasai artificial intelligence ini. Gimana nih untuk pesannya anak-anak, tetapi jangan sampai mereka terjerumus gitu dengan hal-hal yang negatifnya. Baik, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh anak muda. Satu, kita terus mengikuti perkembangan yang ada, jangan takut, dan tentunya ini akan banyak manfaat dan benefit bagi kita di masa yang akan datang. Kita nggak usah takut Mbak, ini baru AI, nggak tahu nanti 5 tahun lagi apalagi namanya, mungkin lebih cerdas lagi dari AI ya, kita nggak tahu di masa yang akan datang. Kita harus tetap menggunakan, tapi dengan cara-cara yang benar-benar bijak. Kita harus memiliki kompetensi dalam menggunakan AI ini ataupun teknologi yang lain. Kemudian anak-anak juga harus bisa memilah dan memilih mana aplikasi ataupun perangkat ataupun software yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak bermanfaat bagi mereka. Dan itu Bapak Ibu guru yang harus memberikan wejangan, memberikan masukan kepada mereka. Nah, kita harapkan dengan dengan anak-anak memiliki kemampuan untuk menyaring
internet atau informasi-informasi yang sangat luas menyebar seperti itu, maka akan lebih bertanggung jawab. Tapi tidak bisa kita nafikan anak-anak semua atau sahabat-sahabat semua. Kita tetap harus menggunakan cara-cara lama. Misalnya kita harus tetap membaca buku, kita tetap harus bersosialisasi, kita tetap harus bergaul, kita harus tetap berkomunikasi. Jadi teknologi itu hanya membantu mempermudah, bukanlah meniadakan satu kegiatan gitu atau satu tindakan. Oke. Baik, jadi kalau misalnya Pak Syarifuddin sendiri untuk diterapkan di dunia pendidikannya seperti di universitas seperti itu saat ini bagaimana? Waduh, kalau di kampus atau di sekolah itu luar biasa ya, sudah penggunaan AI hampir banyak sekali ya. Kita mau masuk aja kan kita sudah face print itu kan sudah menggunakan AI, Mbak ya. Kita belajar sudah menggunakan e-learning, electronic learning gitu ya. Jadi peran guru itu bisa diminimalisir, pertemuan-pertemuan secara fisik ya. Walaupun sekarang pasca Covid kan sudah pertemuan sudah bisa lebih ini lagi ya, lebih ke pertemuan tatap muka gitu ya. Kita bisa menggunakan e-learning. E-learning itu Mbak, tugas bisa kita kasih di situ, kemudian materi bisa dikasih di situ, kemudian lagi video bisa di situ, file bisa ditautkan. Kemudian assessment, kuis-kuis dan tugas akhir bisa kita tautkan di situ. Kemudian juga mempermudah tugas-tugas skripsi, tesis, disertasi mahasiswa, mempermudah dalam pembuatan jurnal, mempermudah guru dan dosen dalam membuat media pembelajaran, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian juga memberikan kompetisi-kompetisi yang lebih menarik ya, kompetisi-kompetisi IT kepada anak-anak. Dan mempermudah banyak hal dan membuat learning is fun, pembelajaran menarik ya gitu dan menyenangkan gitu. Jadi belajar itu bukan hal yang menekan dan menakutkan, tetapi harus seperti merasa di rumah, anak-anak merasa tertantang gitu. Jadi ketika ibu guru itu masuk atau bapak guru masuk, wah ketemu lagi dengan bapak, apalagi nih pelajaran baru yang akan diberikan, apalagi nih media yang akan ditonton, apalagi game yang akan kita mainkan. Kan guru-guru bisa bikin game sekarang ya, pakai word-wall dan lain-lain. Apalagi LKPD yang akan disajikan soal-soal menarik seperti apa. Misalnya kita bisa main ular tangga pakai game, kita bisa menjoncokkan puzzle, kita bisa menjadi karakter apa gitu di game tersebut. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menarik. Itu sudah diterapkan di banyak sekolah dan banyak kampus saya. Baik. Jadi dengan kata lain memberikan materi pelajaran yang memang betul-betul membuat anak-anak fun untuk menerimanya seperti itu ya. Mulai dari rencana pembelajarannya, kemudian memproduksi medianya, memberikan assessmentnya, bagaimana proses pembelajarannya, sampai bagaimana nanti anak-anak bisa mengambil makna dari pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah ataupun di kampus. Baik, jadi dengan kata lain syah-syah saja ya AI diterapkan di lingkungan pendidikan dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi syah-syah saja. Wajib bahkan. Tetapi bagaimana materi-materi yang diberikan itu tetap disortir seperti bagaimana itu. Bagaimana kita bijak menggunakannya. Kemudian dengan tidak mengesampingkan pendidikan karakter anak tadi. Pendidikan karakter, pendidikan religiusitas, kemudian pendidikan di keluarga juga tetap harus diberikan. Tapi kalau Pak Syarifuddin melihat nih untuk pendidikan karakter anak-anak di era Gen Z sekarang ini seperti apa sih? Iya, kalau kita compare ya, walaupun katanya tidak bisa membandingkan masa lalu ya, kalau dulu tuh bagaimana Pancasila, misalnya pendidikan Pancasila, bagaimana pendidikan agama, bagaimana pendidikan budi pekerti itu sangat kuat sekali diberikan kepada kita ya. Tapi kalau sekarang sudah ada standar TikTok, mungkin Mbak pernah dengar ya bagaimana istri standar TikTok, bagaimana siswa standar TikTok sekarang ini yang bahaya sekali gitu. Dia memiliki tolak ukur yang berbeda gitu ya, harus memiliki gaji sekian, harus memiliki kemampuan seperti ini dan lain-lain. Tentunya guru-guru harus tetap memberikan atau bahkan lebih gitu ya, memberikan nilai-nilai dan karakter bahwa ini yang ada di media ataupun ada di sosial media itu tidak sepenuhnya baik gitu. Ada sisi-sisi yang bisa kita ambil, ada sisi-sisi juga yang bukan merupakan adat dan bagaimana cara kita
kebiasaan orang timur dan lain-lain ini tidak bisa kita terapkan. Ini orang luar loh yang seperti ini anak-anak. Jadi filterisasi ataupun menyaring kemudian memendung pengaruh-pengaruh dari luar yang baik-baik saja yang kita ambil ya, yang sementara yang buruk itu yang perlu berikan pengertian. Nah, anak-anak itu kadang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tugas kita sebagai orang tua dan guru yang memberikan pemahaman kepada mereka. Baik, ini berarti juga dengan kata lain juga ada juga kolerasinya dengan angka kepadatan penduduk yang saat ini semakin berkurang juga ya Pak ya, dengan adanya fenomena artificial intelligence ini, karena berkurangnya tenaga kerja, perkembangan teknologi, kemudian angka menarik sekali ya. Iya benar, kalau di benang merahnya dengan angka jumlah penduduk saat ini yang sekarang ini nggak pengen punya anak banyak ya, dikait-kaitkan itu banyak sekali ya, karena kiblatnya ini opa-opa Korea ya mungkin ya gitu ya. Salah kita, satunya ya Pak ya. Jadi kalau angka pernikahan memang sekarang ini kalau secara statistik semakin menurun gitu ya, semakin berkurang dan kemudian semakin karena berkesinambungan banget ini loh Pak. Dan kemudian juga ya mungkin kita tidak siap sehingga ada fenomena kabur aja dulu katanya ke luar negeri itu gitu juga. Ya. Jadi termasuk anak saya tuh mau keluar negeri, mau kuliah, mau kerja di luar negeri, dan kemudian cita-citanya mungkin mau ke Korea gitu dan lain-lain. Nah, mungkin itu kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak, walaupun kita tidak menafikan bahwa dunia ini sekarang global, Mbak ya, tidak ada barrier atau batasan-batasan, bukan tidak ada, semakin tipis ya barrier dulu seperti dulu, dan memang itu yang harus kita lakukan. Kita harus tetap mawas diri seperti itu, Pak. Iya, tapi dengan fenomena ini kita bandingkan saja gitu dengan negara Indonesia dan negara-negara maju lainnya. Kalau di Indonesia ini katakanlah kelebihan tenaga kerja, banyak tidak menyerap tenaga kerja, tetapi di luar negeri malah kekurangan tenaga kerja. Ini fenomenanya juga unik gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya biasa aja itu Pak, karena beberapa negara maju itu kekurangan jumlah penduduk ya, mereka malas untuk punya anak ya. Kalau kita kayaknya lebih masih banyak ya ini. Dan mungkin karena adanya kemajuan teknologi AI ini juga Pak. Iya, jadi dengan ada teknologi kita tahu fenomena-fenomena, mungkin ada Mbak pernah dengar feminis yang mungkin ada pemikiran tidak perlu punya anak gitu ya. Atau saya cukup menikah tapi tidak punya anak, atau saya tidak perlu menikah sama sekali. Jadi propaganda seperti itu yang harus kita kembali ke yang kata kita tadi, kita harus aware terhadap apa yang terjadi di dunia. Jadi tidak semua harus kita masukkan apapun itu. Jadi dengan teknologi kita harus tetap mawas diri dan memproteksi diri. Baik, dengan teknologi kita harus tetap aware, tetap memproteksi diri, mawas diri ya, seperti itu Pak. Teknologi AI bukan lagi masa depan yang jauh ya, melainkan ini sudah di depan mata ya, dan sudah kita harus lakukan, kita bukan depan mata lagi gitu. Sudah kita jalankan. Harus gitu. kita jalankan, mau tidak mau kita harus ikut ya Pak dalam perkembangan zaman itu. Baik Pak Syarifudin, menarik sekali, alhamdulillah ya hari ini sudah memberikan banyak wawasan mengenai teknologi AI ini, khususnya untuk di dunia pendidikan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio podcast TVRI Bicara hari ini. Sampai jumpa lagi ya Pak. Salam sehat. Salam sehat. Baik, pemirsa, akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja TVRI Bicara undur diri dan sampai jumpa untuk edisi yang akan datang.